Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah wa ati'uhu la'allakum turhamun. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita panjatkan rasa syukur yang tinggi kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita yang siang malam tiada henti-hentinya
yang oleh Allah dikatakan, jika kamu mencoba menghitungnya, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan kesyukuran atas nikmat Allah ini melestarikan nikmatnya dan menambah nikmatnya bagi kita semua. Jamaah Jumat rahimakumullah, tahun pertama setelah hijrah dari Makkah ke Madinah, selama 1 tahun yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menata masyarakat Madinah yang berbagai macam ragam suku dan agamanya, dan menjadikannya dalam satu wadah negara yang namanya negara Madinah. Tentu sebelum membangun itu, selama 1 tahun beliau berdialog dengan seluruh lapisan masyarakat. Baru pada akhirnya beliau menyusun konstitusi atau hukum dasar negara Madinah yang disebut dengan Piagam Madinah. Hal-hal yang paling penting diatur di dalam Piagam Madinah adalah yang pertama, persaudaraan antar sesama muslim. Dan yang kedua adalah persaudaraan antar agama-agama yang berbeda. Kemudian yang ketiga, semua warga Madinah wajib membela negaranya. Dan yang keempat, bagi yang mengkhianati negara, hukumannya adalah hukuman mati. Dan di akhir daripada piagam itu, Rasulullah menulis, wala udwana illa 'alaz zalimin. Tidak ada permusuhan di antara kita, kecuali musuh itu adalah mereka yang berbuat kezaliman. Baru pada tahun kedua, syariat bertambah dengan ibadah puasa. Tahun ke-6 bertambah dengan kewajiban ibadah zakat. Tahun ke-9 Hijriah baru kewajiban ibadah haji. Dan lengkaplah rukun Islam itu. Jadi turunnya bertahap. Lalu ini yang menjadi dasar hukum dari kehidupan bernegara kita. Karena hadis adalah dasar hukum orang Islam setelah Al-Quran. Dan yang dikatakan dengan hadis itu adalah segala ucapan, segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi, segala persetujuan terhadap sahabat yang melakukan sesuatu, itu namanya hadis. Maka bernegara adalah bagian dari kewajiban orang Islam supaya syiar agamanya terpelihara dalam satu negara yang damai. Oleh karena itulah, maka kewajiban bernegara merupakan syariat bagi Islam. Tetapi yang namanya sunnah itu terbagi dua. Ada yang namanya sunnah syar'i, hukumnya langsung dari Tuhan dan tidak boleh diubah-ubah. Ini menyangkut masalah keyakinan dan peribadatan. Rasulullah mengatakan, man ahdasa fi amrina laisa minhu fahuwa raddun. Siapa yang mendatangkan sesuatu yang baru dalam urusan kami ini, maka itu ditolak. Itu adalah sunnah syar'i. Tetapi sunnah yang kedua namanya sunnah urfi, sunnah peradaban. Peradaban adalah perilaku manusia yang berkembang setiap zaman, selalu berubah-ubah. Karena itu maka negara adalah bagian dari peradaban. Dan bagaimana hukumnya soal peradaban itu? Kita diminta kreatif, berkreasi, menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Maka muncullah hadis yang lainnya sama sahihnya. Rasulullah mengatakan, man sunna sanatan hasanatan fil Islam, man sunna sanatan hasanatan fil Islam, barang siapa yang membuat sesuatu sunnah di dalam Islam yang baik, maka dia berpahala. Orang yang mengikutinya dia berpahala. Dan gabungan pahala orang yang mengikutinya menjadi pahala penciptanya.
Tetapi hati-hati, karena ini sifat hukumnya selalu berubah sesudah perkembangan zaman. Maka Nabi mengatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa yang menciptakan sesuatu di dalam Islam, satu tradisi yang tidak baik, maka dia berdosa. Dan orang yang mengikutinya juga berdosa. Gabungan dosa pengikutnya adalah menjadi dosa penciptanya. Jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itulah, maka dalam sejarah terbukti, sesuai dengan ketentuan konstitusi Madinah yang kita yakin, bahwa Rasul menyusunnya atas tuntunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena beliau seorang nabi. Maka di dalam mempertahankan negara kota Madinah, di dalam perang Uhud, ditemukan pemuda-pemuda Yahudi, ada yang tewas, ada yang hidup. Dan ketika ditanya kenapa ikut membela, dia katakan Madinah adalah negara saya. Tetapi di dalam perang Khandaq, perang parit yang besar itu, Bani Quraiza berkhianat, memberi akses kepada pemuka-pemuka Quraisy menginfiltrasi kekuatan Islam. Maka sepulang dari perang Khandaq, besoknya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya berangkat ke Bani Quraiza, dan jangan salat asar sebelum sampai di Bani Quraiza. Ini adalah perintah serangan dadakan kilat, dan Quraiza kalah atas permintaan para pemuka agamanya. Mereka minta dihukum berdasarkan hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi mengatakan bahwa seorang satu bangsa yang kalah, semua laki-lakinya dihukum bunuh, wanita dan anak-anaknya menjadi tawanan. Tetapi yang menarik adalah karena kesantunan ajaran Islam, semua tahanan Yahudi dari Bani Quraiza pada akhirnya menjadi Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita tarik kepada bangsa kita. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tetapi sesuai dengan keputusan Wina sebelum menjadi PBB, bahwa sebuah negara bekas jajahan setelah selesai Perang Dunia Kedua kembali kepada penjajahnya. Itulah alasannya kenapa Jepang membonceng Nika masuk ke Indonesia untuk mengambil alih kembali Indonesia. Tetapi Indonesia tidak bisa menerima. Satu hal yang mengkhawatirkan, kurang dari 1 bulan, kota Medan dikuasai mereka, Padang dikuasai mereka, Jakarta dikuasai mereka, Bandung dikuasai mereka, Semarang dikuasai mereka, kurang dari 1 bulan. Maka para ulama-ulama Jawa dan Madura melaksanakan pertemuan tanggal 20 sampai 23 Oktober. Dan hasilnya keluarlah resolusi jihad. Isinya mirip apa yang ditulis oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah semua orang yang ada dari pusat kota Surabaya sampai 100 km radiusnya, hukumnya fardu ain, mempertahankan negara. Di luar dari itu hukumnya adalah fardu kifayah. Yang kedua, yang gugur dalam perjuangan mempertahankan Indonesia, hukumnya mati syahid. Dan yang ketiga, yang mengkhianati negara, darahnya halal. Itulah yang menjadi motivasi pemuda Surabaya, sehingga Surabaya tidak mudah dikuasai oleh penjajah dalam perang yang besar 10 November 1945 yang kita kenal dengan Hari Pahlawan Nasional. Setelah itu alhamdulillah Indonesia dengan perjalanannya serba sulit, pada akhirnya Indonesia bisa menjadi satu negara yang kuat sampai saat sekarang ini. Oleh karena itu adalah bernegara adalah syariat Islam. Negara wajib kita bela,
dengan tujuan adalah supaya Islam itu terpelihara secara baik dalam negara ini. Maka semua kita berkewajiban menjaga hal-hal yang ingin meruntuhkan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kita wajib mengisi negara ini dengan substansi-substansi ajaran agama Islam. Di Indonesia hukum syariat berlaku melalui perundang-undangan. Banyak produk-produk hukum yang bernama syariah. Itu menunjukkan bahwa kita tanpa merubah format, tanpa merubah undang-undang dasar, kita punya kewajiban supaya warna Islam berjalan dengan baik di negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hal bernegara, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan tuntunan yang bagus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, inna ja'alnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami jadikan kalian, kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang wanita. Dan kami jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bagus takwanya kepada kalian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wasitril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu Zul Arsyil Azim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabiyhi qadima wa lam yazal qailan alima. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidil mahdiyyin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaki azwaji Rasulillah ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'alna wa auladana wa zurriyatana wa ahla baitina min ahli al-ilmi wa ahli taqwa wa ahli al-maghfirati wal istiqamah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazkurkum was'aluhu min fadlihi wa atikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un.